Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat yang ke-58 ini, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, "wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un," hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya apa? Yang dimaksud adalah bergembira hendaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu diutusnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah Allah mengutus rasulnya melainkan rahmat untuk semesta alam. Disuruh bahagia kita. Bayangkan, dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa khairum mimma yajma'un," karena karunia Allah yang Allah berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus ke muka bumi ini minal zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh luar biasa. Bahkan dalam sebuah diskusi, Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflaq, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan makhluk hidup dan kehidupan. Karenanya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu, katakan. Artinya kita pun harus mengimani dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu bergembira. Wa khairum mimma yajma'un, karunia Allah, rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita memiliki pangkat jabatan, Allah berikan aneka karunia hidup dan kehidupan. Apapun semua kalah nilainya, hendaknya kita bahagia, gembira dengan diutusnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah memujinya, wa innaka ala khuluqin azim, sungguh pada diri engkau ya Rasulullah terdapat akhlak yang amat sangat terpuji. Sampai di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, kita sama-sama akrab hafal insyaallah semua. Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi, yakni Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawat salamlah senantiasa pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap hari, setiap saat kita peringati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam artian Allah turunkan rahmat untuk semesta alam, bukan hanya manusia, semesta alam. Setiap hari, setiap saat kita diingatkan terus dalam kumandang azan, saat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
saat kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan saat kita berdoa, doa kita di antara langit dan bumi, melainkan setelah kita puji Allah, berselawat terlebih dahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi al-insan makhlul khata wan nisyan, manusia bersifat sering lupa dan hilang. Untuk itu momentumnya di bulan Rabiul Awal diperingati, maksudnya lebih fokus untuk apa? Untuk bercermin pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lagian yang diadakan dalam peringatan Maulid itu enggak tiup lilin kok. Paling baca Quran, baca sejarah Rasul, diberikan pencerahan, fokus terkait dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meyakini, memahami latar belakang diadakanlah peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Sejak di era Bani Abbasiyah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanjutkan kepemimpinan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selanjutnya beralih, yakni Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Tujuannya apa? Untuk agar senantiasa kembali atiullah wa atiur Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya sudah 14 abad yang silam, terasakan sekarang sifat-sifat Rasulullah yang terpuji: siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jujur, amanah, cerdas, menyampaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sabili rabbika bil hikmah, dia sampaikan dengan penuh hikmah, wal mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Kalaupun terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, tetap dilakukan dengan sebuah kebaikan, niatnya semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, peringatan Maulid diadakan adalah sejak bagaimana sejarah sirah nabawiyah bukan hanya diari, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena khuluqun Nabi Al-Qur'an, akhlak Nabi Al-Qur'an. Makanya mukjizat teragung terindah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Betapa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mau wafatnya saja yang diingat, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. As-salat, 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 salat, salat, salat. Nah, jadi kita tidak usah perdebatkan. Yang ingin menyelenggarakan peringatan Maulid bagus. Dan jikalau tidak, nih contoh taklim ini juga sudah membahas terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya tujuannya hanya satu, agar senantiasa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
akhlak yang mulia dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dari berjumlah para nabi banyak sampai 124.000 nabi dan terhimpun lagi yang dikenal ada 315 nabi. Dari 315 itu terhimpun 25 nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Hud, Ibrahim, terus terhimpun lagi menjadi 5 Allah pilih yang disebut ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 yang ujiannya teramat sangat berat. Itulah Habibana, kekasih Allah disebutnya, karena begitu cintanya pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua makhluk di muka bumi ini dialah yang terberat ujiannya sedemikian rupa, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan solusinya pun diberikan dari mulai bangun tidur, mau tidur, makan, minum, berhubungan suami istri, semua dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setiap kali mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah agar cinta Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, nih kita semua jika cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya akan diampuni segala dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi amat sangat belas kasih dan sayangnya. Bahkan Allah langsung berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh terdapat suri tauladan yang baik pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tanya jawab agar bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21, surat Al-Ahzab ya, ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah terdapat suri tauladan, contoh yang terbaik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya 3. Syaratnya 3. Ya Bu ya, jadi tegang gini nih. Yang pertama syaratnya agar bisa mencintai, menteladani Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman sebab kalau hanya diperingati, sebab kalau hanya dibacakan sejarahnya, sebab kalau hanya kita mengetahui, nggak bisa untuk mencontohnya, dikasih rumusnya, pedomannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, liman kana yarjullah, bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya apa? Mustahil. Mustahil bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullah, melainkan yang pertama apabila berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya? Tidak akan mungkin jumpa dengan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Tuhannya. Makanya Rasulullah SAW berdakwah, memberikan pengajaran, bimbingan kepada sahabat-sahabatnya yang akhirnya memperoleh hidayah, terus dibimbing di Mekah 13 tahun. 13 tahun tauhid, mengesahkan Allah. 13 tahun. Belum ada perintah sholat. Belum ada perintah puasa, zakat, haji. 13 tahun digembleng tauhidnya luar biasa. Sebagai contoh, kehadiran Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, seorang budak yang telat, luar biasa tauhidnya sudah menghujam Allah saat dicambuk di tengah terik padang pasir yang amat sangat menyengat panasnya, ditindih batu besar, tetap ahad, Allahu ahad. Karenanya Rasul bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Amal keberagaman itu kenal Allah. Bagaimana mungkin kita cinta kenal saja tidak? Nah, untuk itu maka agar mengenal Allah, dan apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat menyelam ke dalam diri? Oh, ditanamkan. Iya ya, saya bisa bergerak, bisa melangkah, saya bisa melihat, jantung saya berdetak, asyik menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas. Waduh, dakwah Rasulullah itu tauhid, mengesahkan Allah sehingga terasa. Akhirnya kalau sudah demikian, maka bagaimana mau dusta? Diajarkan tauhid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Waduh, selalu merasa dalam monitoring Allah. Diajarkan tauhid, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi, sehingga terasa kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mencintai kalau tidak kenal? Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Bagaimana mau berkorban kalau tidak ada percintaan? Makanya pengorbanan yang luar biasa. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta pada Allah, ikuti Rasul, ikuti bagaimana Rasulullah SAW. Makanya saat mengajarkan kalimat tauhid dan syahadat rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Menghujam kuat. Saya mau tanya, biasanya kalau bersaksi sudah
Pernah kenal belum yang disaksikannya? Pak, saya bersaksi bahwa tadi saya melihat di sebelah sana ada seseorang. Kira-kira hanya bersaksi sekedar kalimat mengucapkan atau sudah menyaksikan? Sudah. Bagaimana sih? Ringkas ya. Kita mau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang disebut ilmunya namanya ma'rifatullah, cara mengenal Allah. Gampangnya napas. Kira-kira tubuh kita itu akhirnya dimasukin tuh pelajaran tauhid, mengenal diri. Diri kita ada jasmani, ada rohani. Mata berfungsi nggak kalau roh udah lepas dari tubuh? Telinga berfungsi nggak? Lidah berfungsi nggak? Tangan, kaki, jantung, limpa, paru-paru. Makanya yang keluar masuk ini siapa? Allah. Lalu ditiupkan roh. Waktu roh ditiupkan, alastu birabbikum, wahai roh, apakah kau mengakui aku ini rohmu? Roh itu menjawab, qalu ya bala syahidna. Aku bersaksi. Iman abstrak, tapi kita bisa merasakan. Kita bersaksi betul, tuh buktinya, tuh lihat bergerak, mana anginnya? Memang tidak bisa kita lihat kasat mata, tapi kita rasakan kebersamaan Allah dari nafas saja, tarik Allah. Makanya kalau sudah meninggal dunia disebutlah menghembuskan nafas yang terakhir, selesai. Kembalinya kemana dulu? Nah, kalau sudah demikian, jadi Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Kemana saja kita berada, kita pakai nafasnya. Sampai tidur pun mata ini tidak berfungsi, telinga ini tidak mendengar, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa beraktivitas. Yang masih ada apa dalam tidur? Nafas tuh yang disebut la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah nggak pernah ngantuk dari pun tidur. Oh, kalau sudah seperti itu, itu yang disebut lima kana yarjullah. Artinya ya Allah, karenanya kasih sayang Allah melebihi kasih sayang kedua orang tua pada anaknya. Ya Allah, sudah sekian lama hamba hidup, menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Kau berikan segala nikmat ya Allah, karunia nikmat yang Kau berikan. Hamba bisa menikmati kebersamaan, hamba bisa menikmati aktivitas kehidupan. Ya Allah, bisa meneguk air mengoperasi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kau hitung nikmat Allah, tak mampu kau menghitungnya. Oh, pantas di dalam surat Ar-Rahman surat yang ke-55 sampai 31 kali Allah berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Wah, nikmat merasa dia Allah, 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 baru bisa meneladani Rasulullah. Wal yaumal akhir, dan imannya mantap pada hari akhir. Kelak kita akan ada pertanggungjawaban. Yang ketiga syaratnya adalah dan senantiasa mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, di pasar ingat Allah,
dimanapun ingat Allah. Kenapa? Karena dia merasa dengan nafas bersamanya selalu bersama Allah. Karena dia merasa gak ada yang bisa dia perbuat. Nih mulai dari rambut, kulitnya, dagingnya, darahnya, tulang belangnya, semua bagian tubuh jalannya, jantungnya, parunya, levernya, limbahnya, empedunya, semua otaknya. Kita nggak bisa ini semua. Oh karunia-Mu ya Allah. Akhirnya dia selalu ingat Allah, Allah, Allah. Baru bisa menteladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah digembleng mantap tauhidnya kepada Allah, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dan sebelum hijrah, maka di situ Rasulullah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru ada perintah sholat, baru hijrah ke Madinah, dibuatlah masjid, masjidnya Masjid Quba. Baru setelah itu maka ada perintah puasa kutiba alaikumusiyam. Baru Rasul di akhir-akhir kehidupannya haji, namanya hajinya haji wada. Semua kader-kadernya luar biasa mengikutinya karena yang digembleng adalah tauhidnya. Sayangnya peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW syiar bagus, akan tetapi tak ada artinya hanya membaca kisah-kisah kalau tidak ada sebuah tekad keinginan yang kuat untuk menteladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini dulu ya. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Ya Pak.